Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar bareng tentang kemampuan verbal silogisme. Sebelum kita masuk ke contoh soalnya, teman-teman perlu tahu nih 3 prinsip dalam metode eliminasi jawaban ya. Jadi ingat, di video ini yang kita gunakan adalah metode eliminasi jawaban. Jadi tanpa rumus ya teman-teman ya. Nah, untuk prinsip pertama, sebuah kesimpulan yang diambil bukan berdasarkan pernyataan atau premis yang ada, maka jawaban tersebut salah. Berarti pada prinsip 1 kita tidak boleh mengada-ada suatu jawaban. Kalau di premisnya tidak ada, maka jawaban tersebut otomatis salah. Yuk langsung kita ke contoh pertama. Hewan golongan unggas berkembang biak dengan cara bertelur. Buaya hewan bukan unggas yang berkembang biak dengan cara bertelur. Simpulan yang tepat tentang buaya. Oke, di sini yang ditanya adalah buayanya ya. Coba kita lihat untuk pilihan gandanya ya. Yang A memiliki cara berkembang biak yang tidak sama dengan unggas. Apakah jawaban ini benar? Coba kita lihat premis pertama dulu. Hewan golongan unggas katanya kan berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian premis kedua, buaya hewan bukan unggas yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, dari dua premis ini diketahui bahwa cara berkembang biak mereka sama, yaitu dengan cara bertelur. Jadi untuk pilihan A ini salah, karena harusnya sama, bukannya tidak sama. Kemudian yang B, memiliki ciri-ciri yang sama dengan unggas. Ada nggak di premisnya pernyataan ciri-ciri? Tidak ada ya. Jadi jawaban B ini mengada-ngada, salah. Yang C, memiliki cara berkembang biak yang sama dengan unggas. Oke, cara berkembang biak mereka memang sama ya. Ini C kita simpen dulu. Yang D, memiliki telur yang sama dengan golongan unggas. Buaya tidak disebutkan di premis bahwa memiliki telur yang sama. Yang sama itu bukan telurnya ya, tapi cara berkembang biaknya. Jadi D ini salah. Kemudian yang E, memiliki cara bertelur yang sama dengan unggas. Ini juga cara bertelur tidak ada keterangan di premisnya. Tapi yang sama sekali lagi adalah cara berkembang biaknya, yaitu sama-sama bertelur. Salah ya. Jadi paling benar jawabannya adalah yang C. Nomor 2. Kuda hewan berkaki 4, sapi hewan herbivora. Oke, silahkan teman-teman pause dulu. Kira-kira mana jawaban yang paling tepat? Sudah? Kebanyakan dari kita mungkin akan menjawab yang C ya, yaitu sapi adalah hewan pemakan tumbuhan. Benar bahwa definisi dari herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, tapi di premis tidak dikatakan bahwa definisi herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Jadi kalau kita jawab C, itu tetap mengada-ada jawaban karena tidak ada keterangan di premisnya. Jadi jangan terkecoh ya teman-teman, C ini bukan jawabannya. Coba kita cari jawaban yang lain ya. Yang A, hewan berkaki 4 adalah herbivora. Ada nggak di premisnya? Tidak disebutkan demikian, jadi yang A ini juga mengada-ngada. Yang B, sapi dan kuda adalah herbivora. Di sini pun demikian. Sapi yang herbivora nih, yang kuda tidak, jadi B salah. Kemudian yang D, kaki sapi sama dengan kaki kuda, apalagi ini kan? Ini tidak ada di premisnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kita masuk ke prinsip 2 ya. Pilihan jawaban yang masih ada keraguan atau ketidakpastian di dalamnya, yaitu mungkin iya, bisa jadi, bisa iya, bisa tidak, belum tentu, dan lain-lain, maka jawaban tersebut salah. Jadi kita tidak boleh ragu ya dalam menentukan jawaban. Kita lihat soal nomor 3. Tidak ada bunga mawar putih kecuali berwarna Tidak ada bunga mawar kecuali berwarna putih dan ungu. Ria menerima bunga bukan putih, bukan merah. Simpulan yang tepat tentang bunga yang diterima oleh Ria adalah di sini Ria yang diterima yaitu bunga bukan putih, bukan merah. Kita lihat pilihan A. Bunga mawar putih, jelas salah karena di sini yang diterima adalah bukan putih. Yang B, bunga mawar ungu. Yang B ini mawar ungu bisa jadi ya. Jadi jawaban B ini salah.
Karena yang disebutkan adalah bunga bukan putih, bukan merah. Jadi mawar ungu termasuk, masih bisa masuk. Coba yang C. Bunga bukan mawar. Yang C pun bisa jadi yang diterima Ria adalah mawar ungu. Jadi C ini salah. D. Bunga bukan mawar putih. Oke, D ini benar ya. Karena Ria tidak menerima bunga putih termasuk bunga mawar. Jadi jawabannya yang D, tapi kita lihat yang E. Bunga mawar bukan ungu dan bukan putih. Ini salah. Karena bisa jadi yang diterima Ria adalah bunga berwarna mawar ungu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Selanjutnya prinsip ketiga, premis yang memuat pernyataan selalu, setiap, semua, dan sejenisnya, maka kebenaran bersifat mutlak benar. Jawaban yang menyimpang dari premis tersebut jelas salah. Intinya kembali lagi ke prinsip 1, kita tidak boleh di luar konteks premis, harus ada di premisnya ya. Kita lihat untuk soal nomor 4. Di akhir pekan, keluarga Pak Anang selalu pergi berwisata. Tidak semua tempat wisata yang dikunjungi terletak di luar kota. Simpulan yang tepat tentang kegiatan keluarga Pak Anang di akhir pekan adalah, oke, silakan teman-teman pause dulu untuk memilih jawaban yang paling tepat yang mana. Oke, perhatikan di sini teman-teman. Keluarga Pak Anang katanya selalu pergi berwisata di akhir pekan. Maka apapun yang terjadi, setiap akhir pekan keluarga Pak Anang selalu berwisata. Perhatikan untuk pilihan C dan D. Ini jelas salah karena dikatakan di sini bahwa tidak selalu berwisata. Kemudian lihat untuk pilihan lainnya yang A, selalu pergi berwisata bukan di luar kota. Kita perhatikan untuk premis kedua. Tidak semua tempat wisata yang dikunjungi terletak di luar kota. Artinya wisata yang dikunjungi bisa jadi di luar kota ataupun bukan di luar kota. Bisa jadi dua-duanya. Yang A ini salah juga. Kemudian yang B, selalu pergi berwisata di luar kota. Tidak selalu dikatakan, ini kan tidak semua ya. Berarti bisa jadi berwisatanya bukan di luar kota. Lihat untuk pilihan yang E. Selalu pergi berwisata di luar kota atau bukan di luar kota. Ini jawaban yang paling benar ya teman-teman. Soal selanjutnya. Memancing adalah aktivitas Didik setiap hari Minggu. Hari Minggu ini Didik banyak pekerjaan. Kira-kira jawaban mana nih yang benar? Oke, sudah ketemu. Perhatikan teman-teman, di sini setiap katanya kan. Kalau setiap berarti mau itu hujan badai, mau itu ada banjir, maka Didik setiap hari Minggu selalu memancing. Jadi pilihan A, B, C, D ini jelas salah karena dikatakan bahwa A ini tidak memancing, B ini juga ragu memancing, C katanya Didik memancing pada hari selain Minggu. Salah kan? Karena dikatakan bahwa ini setiap hari Minggu. Yang D, Didik tidak memancing jika banyak pekerjaan. Apapun kondisinya, aktivitas Didik setiap hari Minggu adalah memancing. Jadi jawaban paling benar adalah yang E. Hari Minggu ini Didik pergi memancing walaupun banyak pekerjaan. Itu tadi 5 soal tentang kemampuan verbal silogisme yang sudah kita bahas ya. Jika ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan untuk di-subscribe dan aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan agar teman-teman tidak ketinggalan untuk video terbaru TIU lainnya di waktu selanjutnya. Dan jika ini bermanfaat, silakan bagikan link ini kepada teman-teman lainnya yang membutuhkan. Saya akhiri di video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.